saya Stefania Rotwa Elesa dengan NIM 290-30007. Saya dari kelas C1. Di sini saya akan menjelaskan atau melanjutkan buku kerja saya yang kedua. Di sini saya akan menjelaskan tentang menilai kekuatan dan kewajiban keuangan perusahaan baru. Saya memilih usaha kuliner dengan produk atau jasa dimsum. Di sini terdapat 4 kolom. Yang pertama elemen, yang kedua kriteria untuk unsur kerja, yang ketiga status dengan baik, sedang, dan kurang. Yang pertama, identifikasi pengelolaan keuangan. Dengan poin 1.1 tujuan keuangan perusahaan diidentifikasi. Profitabilitas dengan status saya memilih baik, likuiditas dengan status saya memilih sedang, efisiensi dengan status saya memilih sedang, dan stabilitas saya dengan status saya memilih baik. Yang kedua, proses pengelolaan keuangan diidentifikasi. Yang pertama, preparasi laporan. Saya memilih status dengan baik. Yang kedua, laporan pendapatan. Saya memilih status dengan sedang. Yang ketiga, neraca. Saya memilih status dengan baik. Yang keempat, laporan cash flow. Saya memilih status dengan baik. Yang kelima, preparasi prakira. Saya memilih status dengan baik. Yang keenam, keuangan. Saya memilih status dengan baik. Yang ketujuh, pendapatan. Saya memilih status dengan baik. Yang kedelapan, pengeluaran saya memilih status dengan baik. Dan yang terakhir, belanja modal saya memilih status dengan sedang. Preparasi performa laporan keuangan. Yang pertama, laporan performa pendapatan. Saya memilih status dengan baik. Yang kedua, laporan performa neraca. Saya memilih status dengan sedang. Yang ketiga, laporan performa flow. Saya memilih status dengan kurang. Analisa berjalan dari hasil-hasil keuangan. Yang pertama, rasio analis saya memilih status dengan baik. Laporan historis keuangan diidentifikasi. Laporan keuangan saya memilih status dengan baik. Neraca saya memilih status dengan baik. Dan laporan cash flow saya memilih status dengan sedang. Perkiraan keuangan diidentifikasi. Yang pertama, laporan keuangan historis perusahaan diikuti oleh persiapan perakhiran. Saya memilih status dengan baik. Yang kedua, perkiraan penjualan untuk perusahaan baru didasarkan pada perkiraan penjualan rata-rata industri yang baik atau pengalaman memulai usaha sejenis. Saya memilih status dengan sedang. Dan yang terakhir, perkiraan penjualan untuk perusahaan yang didasarkan pada 1. Catatan penjualan terdahulu, kedua, kapasitas produksi dan permintaan produksi saat ini, dan yang ketiga, faktor apapun yang akan mempengaruhi kapasitas produk dan permintaan produk masa depan. Saya memilih status dengan sedang. Yang kedua, identifikasi proforma laporan keuangan. Dengan poin 2.1, laporan proforma diidentifikasi dengan proforma laba rugi, saya memilih status dengan baik. Proforma pendapatan saya memilih status dengan baik, dan proforma neraca saya memilih status dengan sedang. Dan proforma arus kas saya memilih status dengan sedang. Mohon maaf, dengan baik. 2.2, rasio analisis diidentifikasi dengan likuiditasnya saya memilih status dengan baik. Efisiensi operasi saya memilih status dengan sedang, dan profitabilitas saya memilih status dengan baik. Saya akan melanjutkan buku kerja yang ketiga. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Stefania Rotwa Elesa dengan NIM 290-30007. Di sini saya akan melanjutkan buku kerja kedua saya, dan ini adalah buku kerja ketiga saya. Di sini saya akan menjelaskan mengembangkan dan mengelola tim usaha baru dengan unit usaha kuliner dengan produk jasa yang saya jual adalah dimsum. Di sini terdapat 3 kolom. Yang pertama, langkah. Yang kedua, kriteria kinerja. Dan yang ketiga, hasil atau rekapan hasil. Langkah pertama adalah rencana staffing dengan kriteria kinerja, kategori okupasi, kedua tanggung jawab okupasi, ketiga tugas okupasi, yang keempat persyaratan okupasi, yang kelima pelatihan okupasi, yang keenam jumlah tenaga kerja, yang ketujuh perkiraan mulai bekerja, dan yang kedelapan full time equivalent, yang kesembilan durasi kontrak. Rekaman terlampir akan terdapat di paling bawah. Yang kedua, rekrutmen atau pelantikan, pelatihan dan mempertahankan tim. Dengan poin 2.1, rencana seleksi. Rencana seleksi yang akan saya ambil adalah saluran dan teknologi yang tepat. Yang kedua, mengiklankan lowongan untuk kebutuhan staf.
Lalu yang ketiga, jadwalkan wawancara dan memberitahu orang yang relevan tentang waktu, tanggal, dan tempat yang akan saya konfirmasi. Yang kedua, 2.2 proses seleksi. Di mana proses seleksi ini saya memilih proses wawancara dan menilai kandidat berdasarkan kriteria seleksi yang saya sepakati oleh tim saya. Yang kedua, memperbaiki bias atau penyimpangan dari prosedur yang disepakati dan bernegosiasi untuk kandidat pilihan. Dan yang ketiga adalah melengkapi dokumentasi yang diperlukan sesuai dengan prosedur organisasi dengan memperhatikan kerahasiaan dan persyaratan perusahaan kami. Poin 2.3, internalisasi atau induksi anggota lain. Yang pertama, saya adalah menyediakan kandidat yang berhasil dalam kontrak kerja dan dokumentasi lainnya. Yang kedua, memberitahu manajer atau staf tentang tanggal mulai kandidat bekerja dan membuat pengaturan administratif yang diperlukan untuk pembayaran dan pencalonan karyawan. Yang ketiga, mengatur pelantikan kandidat yang berhasil sesuai dengan kebijakan organisasi kami. Yang ketiga, memenuhi kewajiban hubungan industrial dengan poin 3.1, hak dan kewajiban di tempat kerja dari pemberi kerja dan karyawan. Hak dan kewajiban di tempat kerja kami, yang pertama adalah saya memberikan hak memperoleh upah. Setiap karyawan ataupun staf kami akan memberikan upah yang sesuai dengan pekerjaan mereka. Yang kedua, saya memberikan hak mendapatkan kesempatan atau perlakuan yang sama. Di sini saya tidak akan membeda-bedakan staf atau anggota lainnya. Yang ketiga, hak mendapatkan pelatihan kerja. Setiap karyawan baru atau setiap karyawan lama akan mendapatkan pelatihan kerja untuk meningkatkan kualitas pekerjaan mereka. Yang ketiga, hak penempatan kerja. Yang keempat, hak mendapatkan kesehatan dan keselamatan bekerja. Yang kelima adalah hak mendapatkan kesejahteraan, dan yang terakhir adalah hak untuk mendapatkan cuti, yang dimana setiap staf atau karyawan kami akan mendapatkan cuti setiap setahunnya. Kewajiban adalah kewajiban ketaatan dan kewajiban loyalitas. Poin 3.2, prinsip hubungan industrial. Yang pertama, saya memilih kepentingan bersama pengusaha, pekerja dan buruh, masyarakat dan pemerintah. Yang kedua, kemitraan yang saling menguntungkan pekerja dan buruh dan membutuhkan. Dan yang ketiga adalah penciptaan ketenangan berusaha dan ketentraman bekerja. Dan yang terakhir adalah peningkatan kesejahteraan bersama. Yang keempat, mengelola staf. Dengan poin 4.1, alasan pengembangan staf. Alasan pengembangan staf, saya memilih efisiensinya, dan yang kedua adalah konsistensi terhadap pengembangan staf kami. Yang kedua, 4.2, strategi dan program pengembangan staf. Yang dimana strategi pengembangan staf, di sini saya memilih memberikan kesempatan pada setiap karyawan untuk menyalurkan ide dan gagasan terhadap perusahaan kami. Dan kedua, memberikan penghargaan atau reward kepada karyawan seperti tur bersama atau bonus. Yang ketiga, di setiap pengembangan staf saya memberi pelatihan terhadap karyawan-karyawan kami. Yang ketiga, poin 4.3, program pelatihan dilakukan. Yang pertama, untuk melakukan induksi, pelatihan industri, dan yang kedua adalah orientasi bekerja. Poin 4.4, evaluasi. Dan di mana setiap pekerja saya akan memiliki evaluasi dengan identifikasi dan libatkan pemangku kepentingan utama dan jelaskan kegiatan dan tujuan pengembangan staf. Yang kelima adalah meninjau kinerja tim. Dengan poin 5.1, hasil kinerja, yang dimana setiap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Yang kedua, poin 5.2, kompetensi diidentifikasi. Dengan kompetensi pengetahuan, setiap karyawan memiliki kompetensi yang pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang baik. 5.3, tingkat pergantian staf di perusahaan kami sangat rendah. Dan 5.4, kekompakan tim, di mana kekompakan tim dan tim lainnya adalah kerjasama dan kompetensi bekerja sama dengan yang lainnya. Di sini adalah rencana staffing
dengan total tenaga kerja yang diantisipasi. Di sini terdapat kolom kategori okupasi, tanggung jawab, tugas, persyaratan, kebutuhan pelatihan, jumlah tenaga kerja, perkiraan mulai bekerja, full-time equivalent, perkiraan durasi kontrak. Yang pertama, kebutuhan dalam perusahaan saya yang pertama adalah store supervisor. Di sini tanggung jawab store supervisor yaitu memastikan konsumen merasa puas dengan layanan store. Yang kedua, memastikan penjualan store mencapai target yang telah ditentukan. Yang ketiga, memastikan stok barang sesuai dengan permintaan konsumen. Dan yang keempat, memastikan kinerja toko berjalan dengan baik dan lancar. Tugasnya yang pertama, memastikan prosedur keselamatan kebersihan dan kesehatan berjalan sesuai dengan standar seperti kebersihan, servis, dan standar lainnya. Berjalannya implementasi SOP di outlet. Yang ketiga, mengawasi dan mengontrol jadwal masuk staf di bawah tanggung jawabnya. Yang keempat, membantu mengadakan training bagi karyawan baru atau refreshment bagi karyawan lama sesuai kebutuhan. Di sini saya memberikan persyaratan untuk yang pertama, usia berumur 25-35 tahun dengan memiliki pengalaman minimal 2 tahun bekerja di bidang yang sama. Yang ketiga, di sini teliti, rapi, dan juga cekatan dalam bekerja. Dan yang terakhir, jujur dan disiplin. Kebutuhan pelatihannya yang pertama, mempersiapkan karyawan untuk bisa menjadi seorang manajer atau store supervisor yang andal demi kemajuan dan perkembangan perusahaan. Yang kedua, mempersiapkan seseorang supervisor untuk mendidik dan melatih timnya. Jumlah tenaga kerja yang saya butuhkan yang pertama yaitu adalah 1. Dengan perkiraan mulai bekerja di tanggal 25 November tahun 2021. Dengan full-time equivalentnya 9 jam bekerja dan 1 jam beristirahat. Perkiraan durasi kontraknya yang pertama adalah 1 tahun. Yang kedua, yang saya butuhkan adalah kapten. Di sini bertanggung jawab atas kelancaran operasional di area restoran, mengawasi kinerja waiters dan waiters dengan SOP yang telah ditentukan, mengontrol kebersihan lingkungan store, mengawasi kerapian, kedisiplinan, dan ketertiban tim kru. Tugasnya yang pertama adalah menyesuaikan standar grooming yang ditentukan dari waktu kerja operasional dan memastikan standar grooming rekan kerja di bawahnya sesuai dengan standar grooming yang telah ditentukan. Yang kedua, melaporkan kepada store manager atau store supervisor jika terjadi permasalahan operasional. Yang ketiga, mampu menerima dan menyampaikan keluhan dan feedback dari customer kepada pihak terkait. Yang keempat, melakukan stok inventory harian, mingguan, dan bulanan. Di sini kualifikasinya yaitu berumur 20-25 tahun, memiliki pengalaman 1 tahun di bidang yang sama, dan cekatan dalam bekerja dan juga disiplin. Memenuhi dan mempersiapkan pelatihan kerja sesuai dengan SOP yang berlaku di perusahaan. Yang saya butuhkan adalah 1, dengan mulai bekerja tanggal 25 November 2021 dengan ekuivalennya 9 jam bekerja, 1 jam beristirahat, dan kontrak kerjanya 1 tahun. Yang saya butuhkan selanjutnya adalah cook 1. Di sini memimpin staf dan bawahannya. Yang kedua, membuat perkiraan atau forecast yang akan dicapai. Dan yang ketiga, mengawasi jalannya operasional kitchen dan store. Tanggung jawabnya yang pertama adalah pelaksanaan kontrol atau ketetapan jumlah pengorderan bahan baku dan personal hygiene di section kitchen. Yang kedua, melakukan pengawasan dan meminimalkan waste barang. Yang ketiga, pelaksanaan kontrol dan mengecek standar penerimaan kualitas dan bahan baku. Yang keempat, membantu pelaksanaan training dan peningkatan kemampuan performa di kinerja individu staff kitchen. Kualifikasinya yaitu yang pertama usia berumur 25-34 tahun dengan memiliki pengalaman minimal 2 tahun bekerja di bidang yang sama, dan yang ketiga teliti, rapi, dan juga cekatan dalam bekerja dan juga jujur dan disiplin.
Di sini kebutuhannya adalah memenuhi dan mempersiapkan pelatihan kerja sesuai dengan SOP yang berlangsung di perusahaan. Saya membutuhkan satu dengan mulai bekerja tahun 25 November 2021 dengan full time equivalennya 9 jam bekerja, 1 jam beristirahat dengan kontrak 1 tahun bekerja. Yang kedua, tugasnya adalah menggantikan kedudukan chef apabila cook pertama berhalangan hadir atau libur. Dengan tanggung jawab melakukan proses produk VIP dengan garnish sesuai dengan standar yang ditentukan, menjadikan role model bagi para pertama untuk standarisasi keluarnya produk yang dijual dan cooking metodenya. Yang ketiga, membantu pelaksanaan training dan peningkatan kemampuan atau performa kinerja individu staff kitchen. Dan yang keempat adalah pelaksanaan kontrol atau kebenaran standar recipe yang ditentukan oleh perusahaan. Kualifikasinya yaitu usia berumur 25 tahun sampai 35 tahun. Yang kedua, memiliki pengalaman 20 tahun bekerja. Yang ketiga, teliti, rapi, dan juga cekatan. Dan yang terakhir, jujur dan disiplin. Di sini saya mempersiapkan pelatihan kerja sesuai dengan SOP yang berlaku di perusahaan. Dengan yang saya butuhkan adalah 1 orang dengan mulai bekerja tanggal 25 November 2021 dengan ekuivalen 9 jam bekerja, 1 jam beristirahat, dan juga kontrak 1 tahun bekerja. Server atau waiters di sini melakukan manajemen sistem operasi server, menata penampilan yang rapi dan sopan serta sesuai dengan SOP dan tata tertib restoran. Menata meja dan memastikan meja bersih, lengkap, dan rapi. Dan yang terakhir, merekomendasikan menu favorit dan menu baru pada customer. Tanggung jawabnya yaitu memberikan standar pelayanan terbaik sesuai SOP service dan memastikan seluruh menu makanan dan minuman disajikan dengan baik. Yang kedua, bekerja sebagai satu tim, membantu greeter atau kasir bila diperlukan. Yang ketiga, mampu menerima dan menyampaikan keluhan dan feedback dari pihak customer ke pihak yang terkait. Kualifikasinya berumur 20 tahun sampai 25 tahun, memiliki pengalaman minimal 1 tahun bekerja di bidang yang sama, teliti, rapi, dan juga cekatan dalam bekerja, dan juga jujur dan disiplin. Di sini saya akan memenuhi dan mempersiapkan pelatihan kerja sesuai dengan SOP yang berlaku di perusahaan kami. Saya memerlukan 3 karyawan dalam bidang waiters. Mulai bekerja tanggal 25 November 2021 dengan ekuivalen jam bekerja, 9 jam bekerja, dan 1 jam beristirahat, dan kontraknya saya memilih 1 tahun bekerja. Kebutuhan lainnya adalah kasir. Di sini tugasnya kasir adalah menjalankan proses penjualan dan pembayaran. Yang kedua, membantu pelanggan dan memberikan informasi mengenai suatu produk. Yang ketiga, melakukan proses transaksi pelayanan jual beli serta melakukan pembungkusan. Tanggung jawabnya adalah step keakuratan daily report kasir yang ditunjukkan kepada finance setiap hari. Yang kedua, bertanggung jawab atas keakuratan uang yang berada dalam cash drawer atau pos. Yang ketiga, tidak meninggalkan area kasir dalam keadaan kosong. Yang keempat, membantu kreditor atau waiters jika diperlukan dalam menjalankan SOP, service yang ditentukan. Yang kelima, mampu menerima dan menyampaikan keluhan dari feedback. Kualifikasinya adalah usia berumur 20 tahun sampai 25 tahun dengan memiliki pengalaman bekerja 1 tahun bekerja, dengan teliti, rapi, dan juga cekatan dalam bekerja, dan juga jujur dan disiplin. Di sini saya akan memberikan atau memenuhi dan mempersiapkan pelatihan kerja sesuai dengan SOP yang berlangsung atau berlalu di perusahaan kami. Saya membutuhkan 1 kasir dengan mulai bekerja pada tanggal 25 November tahun 2021 dengan jam bekerja 9 jam bekerja dan 1 jam beristirahat, dan saya memilih kontrak dengan 1 tahun bekerja bersama kami. Yang terakhir, steward. Di
Di sini tugas steward adalah mendistribusikan kebutuhan cook 1 dan cook 2, kebutuhan yang diperlukan, kedua menjamin hygiene sanitasi restoran, yang ketiga menyimpan perlengkapan dan peralatan restoran ke tempat yang sudah ditentukan. Tanggung jawabnya yaitu membersihkan seluruh peralatan makanan dan peralatan kitchen sebelum, selama dan setelah jam operasional. Yang kedua, bertanggung jawab atas kebersihan atau back kitchen. Dan yang ketiga, menguasai dan bertanggung jawab atas prosedur kerja, keselamatan, kebersihan, dan kesehatan untuk diri. Kualifikasinya itu berusia berumur 19 tahun sampai 25 tahun dengan memiliki pengalaman bekerja selama 1 tahun dan teliti, rapi, dan juga cekatan dalam bekerja, dan juga jujur dan disiplin. Di sini saya akan memberikan atau memenuhi dan mempersiapkan pelatihan kerja sesuai dengan SOP yang berlaku di perusahaan kami. Saya membutuhkan steward yaitu 2 orang dengan mulai bekerja tanggal 25 November tahun 2021 dengan sistem bekerja 9 jam bekerja dan 1 jam beristirahat. Di sini saya akan memilih 1 tahun perjanjian kontrak untuk bekerja sama dengan kami. Baik, itu merupakan buku kerja terakhir. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih.